wajah calon penghuni surga. Nek utangnya lunas, nek orang lunas piye bro? Sama kanjeng Nabi di jenazah kita disolati aja enggak ya kalau Iya, kita? benar. Luar biasa hari ini, dahsyat. Saya senang banget 400 lebih orang berkumpul di sini, dan saya bilang ke teman-teman SBC, ini PTR yang saya nggak iklan sama sekali selain Facebook. Jadi yang lain di Bandung itu biaya iklan swidak yuto edan, pasang baliho di mana-mana. Kita main Facebook kantor bro, ya. Jadi ini luar biasa. Artinya Mas Erik, ya, yang datang nih orang-orang yang sudah terpilih, dapat hidayah, mau hijrah, insya Allah secepatnya utangnya lunas. Nah utang lunas, amin. Seperti jomblo, mungkin untuk jodoh, amin. Kata lah rupamu kata ya. Ujung yang yuk baru dibanter iki lho ya. Siap-siap dompetmu. Nama saya Sabtu Ari Sugiarto. Saya pikir dulu Bapak naik wes setu, oke duit ya toh. Sabtu Ari lahir dina setu, Sugiharto. Aku mikir kok aku dari kuli bangunan loh Mbak. Nah, tiap Sabtu gajian. Ternyata enggak. Alhamdulillah kalau hari Sabtu malah gaji orang ya. Kesalahan fatalnya memulainya dari akad riba. Tenan loh, nggadekan motor pertama 3 juta tok tahun 2005 lunas. Tapi bener loh, sifat hutang itu apa? Bertambah. Pihak bank nambahin, mas lunas hebat luar biasa, bisnisnya sukses, ayo mas tambah lagi 20 juta kan toh? Langsung sertifikat ibuku tak tau ke bu dilarikan. Dari hutang ke hutang sampai akhirnya saya mengalami banget hutang terbesar itu tahun 2009. Saya membeli sebuah ruko di utara kampus UGM yang saya bangun menjadi 3 lantai waktu itu, jadi simbol sukses. Setiap saya syuting di TV selalu suruh sedekap di depannya. Wah, tolong lantai bro kantornya ya. Bangga banget kalau itu foto sudah muncul di koran, di TV, bahwa saya adalah anak muda sukses dari Jogja. Padahal itu ternyata bullshit. Telek kebu. Loh sit kan telek kebu ya. Oh ampun, nek kamu searching nama Sabtu Ari ono foto-foto itu ya. Terus apa yang mulai saya sadar? Saya dulu ngomongnya ngeyelan. Dalam arti ketika dulu saya menang jadi salah satu ikon, wah, perwirausaha muda Bangui ya, benar? Main TV macam-macam. Banyak hal yang saya lakukan. Saya seminar keliling kota segala macam, tapi waktu itu belum paham nek utang itu adalah riba dengan bank. Saya nggak nganjurin. Saya dulu sering ngisi di komunitas EU Entrepreneur University ya. Yang lain kan hutang itu mulia, saya malah nggak ngomong situ, tapi secara nggak langsung saya ngajari, aku tuh duit utang neng kene ngomong gitu, bisa beli aset seperti ini, sementara teman-teman yang lain sudah ngampleng banknya itu sadis. Saya ngisi seminar ke Palembang, selesai dikerumun 3 orang, mas teman kita udah di penjara, mas utang saya sekian miliar, nggak beda. Itu tuh saya masih ngeyel sampai tahun 2010-an, 2010. Jigsaw. Cek. Woi, kok stand up tenan nih mas. Sorry mas, gue kalah lucu ya. Saya cuma ngerti tadi bahasa Jawanya itu telek kerbau. Kawan saya namanya Hafiz. Dulu dia bosnya Dawet Cah Banjar. Punya ratusan gerobak Dawet. Saya main ke Medan. Punya rumah sendiri, mobilnya Honda Jazz, anak muda gaul. Setahun berikutnya saya kaget ketika nomsat seluruhnya sudah aku jual. Aku hanya membawa koper berangkat ke Jakarta membawa istriku dan 2 anakku. Aku pengen hijrah total. Edan abang. Apa alasanmu? Baca Al-Baqarah 278, 279, 275. Kalau ini riba sab, dan kita nggak berhenti, kita diperangi Allah langsung. Mosok sih ayatnya nganti semono. Dia itu udah sampai kayak gitu saya masih ngeyel ya. Jangan ngeyel ya. Makanya buku gue dadi bro ya. Ini setelah mengalami proses. Berikutnya kejadiannya adalah saya ke Jogja, teman saya dulu punya
ruko di Ring Road Utara, punya pabrik di Jalan Wates. Ketemu saya naik motor, loh, ngopo Pak bangkrut? Tak dol kabeh sana. Aku pengen membersihkan diriku dari riba. Pabrikku yang itu puluhan karyawan tak jual, rukoku di Ring Road Utara tak jual. Aku numpak motor meneh. Dulu tumpakanku Toyota Rush tak jual semua. Edan wong iki ya, ngopo mergane? Aku pengen bersih dari riba. Kalau ada orang bank rumahku sekarang tak usir, pergi. Sadis wongin. Aku pelan plongo, ini ada apa gitu loh. Berikutnya saya ngalami banyak hal dijewer sama Allah yang saya tuh baru sadar ngalami setelah bertahun-tahun saya pahami. 2010, 2009 akhir itu saya ditipu manajer kesayangan saya. Semua manajer tak anggap dia harus tangan kanan lah. Wiki the best kayaknya lah, calon GM dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya kaget ada satu cabang usaha saya yang omsetnya bagus, profitnya sedikit. Habis itu kita ada apa ini? Terus kumpulkan manajer semua. Ternyata bagian keuangan ngomong, Mas selama ini uang dari omset diambil buat bayar kartu kredit sama dia. Saya diancam. Wih Tanto, kita panggil semua, baru kita sidang nangis-nangis. Perutku penuh air mata, minta maaf dia itu. Bertobat. Aku baru tahu Mas, 1,5 tahun aku tuh makan uang haram dari sana. Saya ngalami banget, baru sadar ketika cewek tadi telepon, Mas Abdul sudah kami transfer ya 7 juta dari profit forex kemarin. Yang anehnya selama ketika saya transfer 100 juta pundak saya sakit gak berhenti-henti. Kayak ada yang neken kayak gini, apa tuh? Kayak malaikat ini nyidak. Ini aku rasa sadar gitu. Hari itu saya terima 7 juta. 3 hari kemudian saya ngisi seminar di Universitas Ageng Tirtayasa, Banten. Panitia ngasih Mas, nanti fee-nya Mas Sabtu 7 juta, gambleh 2 jam 7 juta, enak lah bro. Mantap, numpak motor abur. Ngisi di sana, terus rampung deng, selesai orang ditransfer. Kenapa ini? 2 hari nggak transfer, HP-nya udah dihubungi susah. Ternyata yang ngundang itu bukan dari mahasiswa, dari EO-nya. Sampai hari ini saya nggak terima uang 7 juta. Saya terima dari forex 7 juta dan Allah ambil dari calon lain hanya dalam waktu 3 hari. Nominalnya persis 7000000. Kalau panjenengan ngalami sesuatu awakku ra penak ya Mas pating greges ya to. Iki panuan 5 tahun ramane. Jangan-jangan bro ya to. Wis suwe dadi kutul gede-gede, dadi kanker kulit Coba, jadi kita bermuhasabah, introspeksi. Ya Allah, ada apa nih diriku? Apakah selama ini ada barang haram yang nempel di badanku? Ambil kaca masing-masing. Kalian tadi ketemu Pak Samsul berapa jam di sini? Ketawa-tawa, saya udah gitu. Kenapa saya hijrah? Itu orang gila emang. Ustadz gendeng itu. Di dalam mobil saya berdua dengan istri, dia telepon saya tak speaker. Nah, hampir 1 jam keramaian. Mas Sabtu hati-hati, otot-otak hati-hati ya. Sering ngisi seminar kan kemana-mana, masih nganjurin utang bang ya enggak, hati-hati loh ya. Ketika ada orang berhutang dan Mas Sabtu yang memprovokasi depan, Mas Sabtu kena dosanya. Ya dosa biasa istighfar, ndokmu ya. Ini udah mulai vulgar ini. Kalau saya ngerti tadi, yang terakhir ngerti loh. Endok itu apa ya? Ayam. Lanjut Mas Abdul, lanjut. Namanya Erik si Tebu. Kita tebu deh apa? Ini goror namanya, goror. Kak Samsul ngasih tahu saya seperti itu, saya kaget. Mas, hati-hati. Coba Mas Abdul lihat masa lalu berapa ini, bagaimana Mas Abdul di bisnis gak naik, dan saya ngalami. Cabang saya ke digital rekor 68 cabang, satu persatu berguguran. Ketika puncaknya 2012 segala macam, itu bayangkan per bulan royalti yang saya terima itu 25 juta sampai 20 sampai 28 juta. Karena ngopo-ngopo royalti dari mitra-mitra saya itu loh, satu persatu berguguran. Bayar gedung yang tadi simbol sukses tadi mulai susah, saya harus ngeluarin dana pribadi. Mulai dari ceber rosok, ranteng, duit susah macam. Baru dikeluarkan Ustadz gila tadi ya toh, ngirimi saya capturean orang-orang yang sudah lunas utang, panas, senut.
13 miliar tinggal 1 miliar itu kan, hadis-hadisnya dikasih, di capture, saya diteror beran. Hah, kok aku ya? Ditakdir. Takdir ya, gitu ya. Oh, ini Sarah loh, Cak. Ini berbobot ini ya, berbobot. Setelah itu bulan Juni saya ketemu Dewa Eka Prayoga. Mas Sabtu bangun komunitas Mas di Facebook, bikin kolam ikan yang enak orang gabung di sana dengan sukarela. Mas Sabtu sharing apapun punya ilmu. Mulai saya bikin bulan Juni, nulis belum ada riba itu, nulis mulai santai. Baru saya mulai bahas tentang riba belajar. Ketika diingatkan, oh gitu. Tapi saya waktu masih jargoni, iso ngajar, raiso ngakoni. Bullshit tadi, endok tadi ya. Bukan telat terpur ya. Ya wes lah, lanjut Mas. Sana ya. Terus waktu itu akhirnya momen apa yang saya ketemu sama istri berdua. Aku dapat banyak hal nih, teman-teman hijrah banyak. Kawan saya Langku bilang yang lain itu banyak yang sudah mulai hijrah, menjual beberapa asetnya. Mereka lagi mikir lihat orang numpak Alphard baru itu hilang nafsunya. Paling lewat Alphard, kredit ya. Nafsunya hilang semua. Bulan Juni saya memutuskan hijrah, saya ngomong sama istri, iki kita potong semua. Ya, aku pengen semua kita bersihkan dari akad riba. Gara-gara panas tadi capture orang-orang yang bebas riba dari Ustaz Samsul. Wes, hari itu saya berazam sama istri, Bismillah yuk, ada 13 atau 15 titik akad-akad riba saya, termasuk hutang. Asuransi ngambil potong, 3 atau 4, unit link, reksadana, kartu kredit papat, leasing saya udah lunas semua waktu itu. Ada 3 lagi yang utang properti. Kalau utang bisnis saya nggak ada, tapi properti saya ada 3 titik waktu itu. Potongin semua, dan habis saya ngomong enak ya, bulan pertama itu tidak ada cicilan. Kartu kredit isinya interest itu mau remumat itu tidak ada lagi. Dan ada perasaan lega luar biasa. Ya Allah kayak gini ya ternyata. Kartu kredit tak potong, caranya motong, aku pakai ini loh, gunting rumput. Yang muni ceklak gitu. Ini keluar potong lunasi bro. Saya datang ke kantor, Mbak ini saya potong, saya lunasi. Saya transfer, saya lunas. Beres semua. Yang saya kaget bulan Juli istri saya tiba-tiba datengin saya sambil mewek-mewek, kembak-kembik opo. Saya habis ulang tahun, maaf September itu, habis ulang tahun ngasih amplop tak buka rono isinya, ternyata di bawah. Ternyata apa ya? Tespek. Aku sudah 6 tahun nikah belum dapat anak, bojoku meteng. Orangnya di belakang, Mbak Sita, ya I love you. Nanti kok hilang orang tua ya, Bu ya. Sudah, mohon doanya sudah mau 8 bulan. Amin. Semenjak itu aku kaget, ketemu orang-orang, tulisan di Facebook saya makin banyak, yang ngasih testimoni sampai saya kewalahan, yang japri maupun testimoni ya, dari mereka ketika melunasi hutang, mereka dikasih rezeki yang luar biasa dari Allah. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini proses. Kalau kalian baca tulisan saya di Facebook atau di buku, kenapa begitu bisa menggugah banyak orang? Ketika saya nangis nulis itu, pembaca nangis, ya memang itu adanya. Teman saya si Habibur Rahman Al-Sirasi, Kang Abik cerita, ketika dia nulis ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, dia netes air mata, pembaca pun nangis. Saya mau nulis tentang asuransi, tentang apapun yang orang-orang pada kena korbannya. Sebelum saya posting, saya pasrah ya sama Allah, ya Allah, Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika tulisan ini bisa merubah ribuan orang, ya Allah berilah kekuatan. Posting, langsung 1 jam di repost 2000 orang gitu. Sampai akun saya waktu yang asuransi kan sampai di blog Facebook, gara-gara judulnya asuransi. Gobloknya saya masukin logo perusahaan mereka, ya wes lah. Dan digoblok-goblokin bener, ya bilang Mas Puji tadi itu bener tuh. Dasar motivator goblok, ngono aja ya. Asuransi 500.000 cerewet, ngono bilang. Ya Allah. Ini kirim banget aku. Paham nih?
Jadi insya Allah buku berikutnya saya tentang riba, judulnya Berani Jadi Taubaters ya. Yang titik nol rong tuku undang tuku ya, coba yang susah tuku ya. Dan isinya adalah kisah-kisah nyata sahabat-sahabat di Facebook yang curhat ke saya ketika mereka menyerahkan diri pada Allah. Ya Allah, aku bertobat, aku berazam, dan aku selesaikan akad-akadku yang berhubungan dengan riba. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang aku nggak duga-duga, min haitsu la yahtasib. Karena beras lo ya, kamu jawabmu lah. Gitu nih. Habis ini sama Mas Erik akan dipandu teman-teman semua. Action nyata. Buktikan sama Allah, ya Allah, aku takut pada Engkau dan aku akan manut padamu ya Allah, dan Engkau lah yang maha kaya. Aku ini ya Allah hamba yang lemah, tapi aku adalah ciptaanmu, Engkau yang maha kaya. Semut keluar dari lubang pasti dikasih rezeki. Dioles cicak di dinding makanya bisa nyambuk yang punya saya. Seorang ustadz cerita sama saya, ya Allah, aku bagaimana nggak percaya Allah itu maha kaya. Aku lagi berlatih bela diri sama rombongan di atas bukit di Imogiri. Tengah malam gelap, kami hanya bawa senter. Ketika istirahat tak senter tanah, di situ ada binatang malam kayak apa ya, gede ya, kumbang. Itu lagi makan dengan lezatnya di tengah puncak gunung yang gelap gulita. Tengah malam orang nggak tahu ada kumbang yang lagi makan hidangan lezat malam itu. Ini jidatnya ireng-ireng kabeh ya, ceduk ya Allah, hari mana rezeki ya Allah. Mosok ra dikei bro. Kayak Allah maha kaya, bilang saya luar biasa. Sampai ketemu di pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.